kita bakalan membahas tentang persamaan garis lurus. Nah, seperti biasa ya teman-teman, nanti akan ada materi, kemudian akan ada contoh soal ya, terkait dengan materi persamaan garis lurusnya. Oke, nah ini sebelum kita next ya ke materi yang semakin padat, jadi kita pertama-tama mau bahas dulu mengenai definisi dan bentuk umumnya gitu biar nanti teman-teman merecall lagi nih ingatannya gitu ya tentang persamaan garis lurus gitu. Nah, di sini untuk persamaan garis lurus itu persamaan yang membentuk garis lurus saat digambarkan pada bidang kartesius ya. Jadi ini misalkan teman-teman menjumpai bidang kartesius kayak gini ya. Terus ada tuh garis lurus. Nah, garis lurus seperti ini. Nah, ini bisa kita sebut sebagai persamaan garis lurus gitu. Atau kadang kita juga menyebutnya persamaan linear ya, teman-teman. Gitu. Nah, biasanya dia berupa garis yang lurus gitu ya. Nah, misalkan ada yang bertanya, Kak, katanya kan garis lurus. Nah, ini kenapa gambar contohnya itu garisnya miring? Nah, ini Kakak jelaskan ya teman-teman. Yang dinamakan persamaan garis lurus, ya, itu yang lurus adalah garisnya. Ya, yang lurus itu garisnya. Entah nanti dia akan miring ke sini atau miringnya ke sini atau misalkan dia lurus nih bener-bener lurus kayak gini. Nah, itu kita masih sebut sebagai PGL atau persamaan garis lurus gitu ya. Jadi walaupun dia miring, nanti kita nyebutnya tetap persamaan garis lurus gitu. Nah, Nah, biasanya selain persamaan garis lurus, kita kan biasanya menjumpai tuh grafik yang kayak gini misalkan ya, bentuknya parabola. Nah, ini nanti masuknya bukan persamaan garis lurus ya, gitu, tapi ke persamaan kuadrat. Nah, makanya di sini yang masuk ke dalam materi persamaan garis lurus itu ya garis yang lurus-lurus aja, gitu. Oke? Nah, ini kan tadi membentuk garis lurus ya, saat digambarkan pada bidang kartesius. Nah, nanti kita kalau misalkan nih mau membuat persamaan ya, persamaan umumnya tuh ini. Y sama dengan mx plus c. Y sama dengan mx plus c. M-nya ini adalah gradien ya teman-teman atau kemiringan. Nah, ini gradien. Gradien. Nah, makanya untuk persamaan garis lurus itu kan nggak mesti garisnya tegak ya. Yang penting dia tuh lurus gitu. Jadi boleh aja nih, misalkan dia miring ke kanan atau miring ke kiri. Nah, itu boleh banget. Kenapa? Karena di persamaan umumnya itu ada yang namanya M atau gradien. Nah, gradien ini kemiringan ya. Kemiringan gitu. Jadi nggak masalah kalaupun dia miring. Oke? Nah, kemudian nih untuk mencari gradien, gimana Kak kita mencarinya? Nah, untuk mencari gradien, cara simpelnya di sini kita bisa pakai selisih dari Y dibagi selisih dari X-nya gitu. Jadi misalkan di sini kan kita punya sebuah garis lurus ya yang melalui dua titik. Nah, ini pertama kan ada 0,-9, kemudian ada 3,0. Nah, ini kan dua titik. Nah, nanti bisa nih kita masukkan ke rumus M ini supaya kita tahu gradiennya tuh berapa. Nah, ini kita coba cari bareng-bareng ya. Ini misalkan titik pertama ini ya, 3,0. Terus titik kedua ini. Nah, berarti Y2 min Y1, Y2-nya kan min 9. Kita masukin ke sini, min 9, dikurangin Y1-nya adalah 0. Nah, terus yang bawahnya, X2 min X1, X2-nya 0. Kita masukin ke sini, dikurangin X1-nya adalah 3. Nah, udah ya. Nah, ini kan min 9 min 0, itu kan masih min 9. Nah, masih min 9. Kemudian dibagi dengan 0 min 3. 0 min 3 adalah min 3.
Nah, ini tinggal kalian bagi aja. Min 9 dibagi min 3. Nanti hasilnya adalah 3 ya, positif. Gitu. Karena negatif dibagi negatif. Oke. Nah, ini nanti untuk arah kemiringan itu ada hubungannya dengan M ya, atau hubungannya dengan gradien. Kalau M-nya dia positif, garisnya itu dia biasanya miring ke kanan ya teman-teman. Nah, ini kan kita bisa lihat ya, garisnya itu dia miring ke kanan. Nah, makanya gradiennya positif nih, 3 gradiennya gitu. Nah, kalau gradiennya miring ke kiri, sorry, kalau garisnya miring ke kiri, itu gradiennya biasanya negatif. Gitu ya, jadi ada hubungannya nih untuk gradien atau kemiringan ya dengan gambar grafiknya gitu. Itu ada hubungannya. Oke? Nolnya dari mana, Kak? Nolnya? Oh, nolnya ini dia dari titiknya ya, teman-teman. Ini titik pertama kan 3,0. Jadi X satunya 3, Y satunya 0 gitu. Terus titik kedua kan 0,-9. Jadi X 2-nya 0, Y 2-nya min 9 gitu ya. Ini nolnya itu dari si titiknya itu ya. Gitu. Kartesius itu dia bidang seperti ini ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman menjumpai nih, oh eh, ada sumbu Y di sini, ada sumbu X, kemudian di sini ada angka-angkanya ya. Ini ada angka-angkanya, ada angka-angkanya di sumbu-sumbunya. Nah, itu dinamakan bidang kartesius ya. Gitu. Bidang kartesius. Ini kalau nggak salah tuh dari SMP ya teman-teman. Saya ingat kakak dari SMP juga sudah pernah diajarkan gitu untuk bidang kartesius gitu ya. Nanti misalkan teman-teman lupa, nanti boleh coba searching-searching ya. Bidang kartesius tuh apa sih gitu. Oke. Kak nentuin garis satu dan garis dua terserah kah? Oh, maksudnya titiknya kah? Titik satu, titik dua. Kalau titiknya terserah. Jadi misalkan nih, Kak aku maunya yang titik satu tuh di sini, yang di 0,-9. Terus titik duanya di 3,0. Nah, itu nggak masalah ya teman-teman. Nanti hasilnya akan sama saja gitu. Oke. Jadi ini bebas ya. Titik satunya di mana, titik duanya di mana. Kak, cara tahu Y1 sama Y2. Nah, kalau titik pertama ya, titik pertama itu dia berarti adalah X1, Y1. Nah, jadi indeks kecilnya itu, satu duanya itu kamu ngikut dia titik pertama atau titik kedua. Nah, kalau titik pertama, Y-nya kan Y1 gitu. Nah, kalau titik kedua, Y-nya ya Y2. Jadi indeksnya itu mengikuti dia garis ke berapanya. Nah, ini X2, Y2. Kenapa? Karena dia titik kedua. Oke? Miring kanan positif, betul. SD kelas 6. Nah, ini malah SD kelas 6 ya, teman-teman. Kalau dulu kakak pertama kali dikenalkan Kartasius itu di kelas 7 SMP gitu. Oh, sekarang malah SD kelas 6 ada ya. Oke, malah lebih bagus nih ya. Jadi dari awal udah dikenalkan apa sih itu eh, bidang Kartesius gitu. Oke. Oh, oke. Untuk teman-teman yang baru masuk, nanti ini bisa coba ini ya, cek Google Drive di link deskripsi grup. Nah, itu ada materi-materi dan recording ya dari kelas-kelas sebelumnya gitu. Jadi misalkan Kak, aku ketinggalan nih karena baru masuk. Nah, itu nggak masalah teman-teman karena di Brainless kan juga akan ada recordingnya. Oke? Persamaan kuadrat belum dibahas ya teman-teman. Kita belum masuk ke materinya. Oke. Kalau malam hari ini nanti kita bahasnya yang persamaan garis lurus. Nah, ini untuk pendahuluannya ya, definisi dan bentuk umumnya.
Nah, ini supaya teman-teman bisa mengingat kembali ya pelajaran yang dulu udah pernah disampaikan ya mungkin di SMP atau SMA gitu. Nanti biar tambah ingat. Nah, selanjutnya kita ke cara membentuk PGL dan menggambar grafiknya. Nah, berarti kita mau mempelajari nih gimana cara membentuk persamaannya dan gimana cara ngegambar grafiknya. Oke? Nah, cara membentuk persamaannya, PGL ini persamaan garis lurus ya teman-teman. Ini kakak singkat biar ringkas. Nah, kalau untuk cara membentuk persamaannya, kita ada dua cara nih. Ada dua cara. Yang pertama, kalau misalkan diketahui gradien M dan satu titik yang dilalui garis. Nah, jadi misalkan nih di soal itu diketahui gradien, ya, gradien diketahui, terus satu titiknya juga diketahui. Jadi misalkan di soal diketahui M sama dengan 3 ya. Dan persamaan itu melewati titik misalkan 0,2. Nah, itu kan berarti yang diketahui pertama gradien, kemudian satu titik. Nah, kalau dua hal itu diketahui, kita bisa membentuk PGL dengan rumus ini. Nah, Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Y, Y-nya ini diisi apa, Kak? Nah, untuk Y dan X yang tidak memiliki indeks, ya, maksudnya dia yang polosan ini loh, yang polosan, itu nanti teman-teman biarin aja, gitu. Jadi nanti yang diganti itu Y1, X1, kemudian M-nya, gitu. Kalau X1 Y1 itu kan dari si titiknya itu kan, si titik yang dilewati. Kemudian M-nya, nah M-nya ini kan dari si gradiennya gitu. Nah kalau Y dan X yang tidak memiliki indeks, ini teman-teman biarin aja gitu ya, dibiarin aja. Oke. Nah itu kalau jika diketahui gradien dan satu titik yang dilalui garis. Kak, untuk menentukan Y1 dan Y2 sebaliknya juga. Sebaliknya. Maksudnya bagaimana ini? Sebaliknya. Nah, untuk contohnya nanti kita mengacu ke contoh soal saja ya, teman-teman, gitu. Jadi nanti supaya contoh soalnya lebih bisa terbahas, nanti kita langsung setelah materi langsung ke contoh soal, gitu. Jadi nanti contohnya mengacu ke contoh soal aja, gitu ya. Menentukan Y1 dan Y2 dan sebaliknya. Oh, dan sebaliknya mungkin ya. Dari mana? Oh, tadi seperti yang kakak sampaikan ya. Untuk Y1, Y2, X1, X2 itu kan kamu ini tinggal melihat di titiknya. Dia titik satu atau titik 2. Kalau titik satu berarti kan pakainya X1, Y1 gitu. Jadi indeks tuh yang kecil-kecil di bawah apa variabelnya itulah. Nah, itu berarti dia indeksnya tuh satu. X1, Y1 gitu ya. Terus misalkan dia ini, yang ini kan titik kedua tuh. Berarti nanti indeksnya kamu pakai 2. X2, Y2 gitu ya. Itu untuk cara menentukannya. Oke? Kak, berarti yang di satu titik itu masuk ke Y apa X? Nah, masuknya ke X1 dan Y1 ya teman-teman. Jadi misalkan yang pertama ini kan misalkan M-nya 2. Kemudian dia itu melalui titik 0,1. Nah, ini nanti 0,1 tuh dia kamu substitusikan ke X1 sama Y1-nya. Oke? Jadi nanti yang kamu substitusi itu antara lain ini, Y1, kemudian M, kemudian X1.
Kalau M-nya kan kamu pakai yang ini tuh. Nah, ya nanti menyesuaikan dengan soal ya. Terus X1-nya kan ini, 0 ini. Terus Y1-nya kan pakai yang satu ini. Oke? Kayak gitu. Jadi yang disubstitusi tiga itu aja. Yang Y sama X polosan ini dibiarin. Oke? Oke, sip. Nah, itu untuk cara yang pertama. Nah, kalau kita punya ini apa namanya punya kondisi lain di mana yang diketahui itu bukan gradien, tapi yang diketahui dua titik ya. Misalkan yang diketahui itu dua titik atau lebih yang dilalui garis. Nah, nanti kita bisa pakai persamaan ini. Nah, samaan yang ini. Ini Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Ya. Jadi misalkan nih, diketahui sebuah persamaan garis lurus itu dia melewati misalkan 0,2. Ini komanya di sini ya. Itu nggak kelihatan. Sebentar, kakak hapus dulu. Misalkan dia melewati 0,2 dan melewati 1,5. Eh, nah, ini kan berarti nanti dia melewati dua titik ini ya. Berarti gimana, Kak? Berarti kamu tinggal nentuin aja titik pertama mana, titik kedua mana. Nah, ini misalkan yang atas titik pertama. Berarti kan ini adalah X1, dan ini Y1. Duanya ini Y1. Terus ini X2, ini X2, 5 ini Y2. Gitu. Ya. Jadi nanti yang disubstitusi itu ini. Nah, Y1, Y2, Y1, kemudian X1, X2, X1. Gitu ya. Nanti ngambilnya bisa dari sini nih. Y1 mana? Y1 ya berarti 2 ini. Ya. Terus X2 mana? X2 kan berarti ini nih. 1 ini. Gitu. Oke. Jadi yang Y sama X polosan itu nggak usah kamu substitusi ya. Jadi dibiarin aja. Oke. Itu untuk cara yang kedua. Gitu. Jadi misalkan nih, apa kamu diberi soal, soalnya tuh ternyata suatu persamaan garis melewati dua titik. Nah, itu berarti nanti kamu pakai aja untuk rumus yang kedua. Gitu. Yang nggak ada indeks dikemanain Kak dan cara ngasih. Oh, oke. Nah, teman-teman yang nggak ada indeks ini gimana Kak? Nah, yang nggak ada indeks, kamu tidak usah substitusi ya dan tidak usah khawatir. Kenapa? Karena di suatu persamaan garis itu kan bentuknya ada selalu ada variabelnya ya teman-teman. Ada X, Y gitu ya. Misalkan ini kakak contohin ya. Kakak contohin misalkan ada persamaan garis itu 2X plus 3Y, Y sama dengan 6. Nah, ini kan sebuah persamaan garis. Nah, di sini, di persamaan garis, itu kan dia selalu ada variabel nih. Oh, ini ada X. Oh, ini ada Y. Nah, nanti X dan Y di sini, di rumus ini, yang tidak kita substitusi, nanti ketika sudah kita kali silang, kita operasikan, nanti dia akan fungsinya atau perannya itu ada di sini, yaitu ada di persamaan garis yang dihasilkan gitu. Jadi ini nih, ya, rumus ini kalau kita sudah proses dan kita hitung, nanti persamaan yang dihasilkan itu ada variabel X dan variabel Y-nya, gitu. Oke? Kalau misalkan nih, semuanya disubstitusi, semuanya, apa namanya, nanti kan berarti angka ya, angka semua nih. Termasuk si Y sama X-nya kan
misalkan ikut disubstitusi, nanti kan semuanya berubah menjadi angka. Nah, ketika semuanya angka, bayangin nih di sini, angka minus angka per angka minus angka, kemudian sama dengan angka minus angka per angka minus angka. Nah, nanti kan tidak ada variabelnya tuh. Sehingga apa? Sehingga kita tidak mungkin membentuk persamaan garis gitu. Karena persamaan garis itu biasanya memang ada variabelnya ya, ada X, ada Y-nya gitu. Jadi si Y ini, si X ini yang tidak berindeks itu perannya nanti di sini ya, gitu. Jadi dia supaya nanti bisa muncul nih di sini. Dikali silang ya yang ini yang rumus kedua. Ini kan nanti kamu udah substitusi tuh pakai X1, Y1, X2, Y2. Nah, nanti kamu kali silang ya. Yang ini kali ini gitu. Oke. Itu ya untuk cara membentuk persamaan garis lurusnya. Oke, nah selanjutnya nih kita lanjut ke cara ngegambar grafiknya ya. Jadi untuk grafik di persamaan garis lurus itu ada cara nggambarnya ya teman-teman. Nah, gimana Kak cara nggambarnya? Nah, pertama dari sebuah persamaan ya, misalkan persamaan ini, nanti kita bisa mencari titik potong pada sumbu Y ya. Kemudian cari titik potong pada pada sumbu X, kemudian pada sumbu Y, terus buat garis yang menghubungkan. Nah, kalau menggambar grafik ini, kita ada contohnya nih. Nah, ini ya teman-teman. Jadi ini contohnya, gambarlah grafik dari persamaan garis lurus Y sama dengan 3X min 9. Nah, ini kita sebetulnya bisa langsung nih cari titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y. Nah, tapi untuk memudahkan, teman-teman juga boleh pakai yang namanya metode kacamata ya. Nah, ini metodenya gimana, Kak? Pertama, kamu buat dulu tuh kotakannya. Buat dulu, ini cara buat kotakannya. Nah, ini X, ini Y. Nah, terus kamu letak itu 0. Nolnya tapi nggak boleh jajaran, nggak boleh sebelahan ya teman-teman. Jadi nolnya itu dia, apa namanya, posisinya itu harus hilang. Nah, kayak gini. Jadi misalkan yang satunya di sini, satunya harus di sini. Nggak boleh di sini atau di sini. Gitu ya. Nah, ini kan berarti nanti teman-teman kan bisa tuh mencari yang kosong ini. Nah, ini nanti akan kita isi. Oke? Nah, yang pertama, kita kan akan mencari titik potong pada sumbu X. Nah, kalau kita mau mencari titik potong pada sumbu X, berarti apa? Berarti Y-nya itu selalu 0 ya, teman-teman. Y-nya akan selalu 0. Nah, oke. Nah, ini Y-nya sama dengan 0. Berarti apa? Berarti di sini dari persamaannya kita substitusi Y-nya 0 ya. Y-nya diganti pakai 0. Sehingga 3X min 9 sama dengan 0. 9-nya pindah ruas menjadi 9 sama dengan 3X. Nah, berarti apa? Berarti X-nya adalah 3. Nah, X-nya 3, Y-nya 0, maka 3,0. Oke? 3-nya taruh mana? Taruh sini. Nah, kenapa? Karena ketika Y-nya 0, maka X-nya 3. Gitu ya cara membacanya. Nah, terus kita mau mencari titik potong pada sumbu Y. Nah, kalau tadi, kalau dia memotong sumbu X, Y-nya kan 0. Nah, ketika dia memotong sumbu Y, X-nya yang 0. X-nya 0. Nah, kita substitusi lagi X-nya dengan 0. Y sama dengan 3 kali 0 min 9. Nah, 3 kali 0 itu kan 0. Berarti Y sama dengan 0 min 9. Y-nya sama dengan min 9. Oke?
Y-nya dapat min 9, Kak. Kemudian X-nya 0. Berarti ya 0, min 9. Nah, ini 0, berapa? Min 9. Di sini. Nah, kalau gini kan lebih enak yang lihatnya. Oh, titiknya 0, min 9 dan 3,0. Nah, langsung aja kita gambarin di bidang kartesiusnya ya. Nah, kalau udah tinggal ditarik garis lurus. Ya, ini anggap aja lurus ya teman-teman. Nah, gitu. Tinggal ditarik garisnya. Oke? Nah, ini ada pertanyaan nih, wajib nol, Kak. Enggak ya, teman-teman. Di sini kenapa kita mengambil nol ya? Kenapa kita mengambil yang titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, ya? Supaya X dan Y-nya itu kita bisa pakai nol nol. Nah, kalau nol nol itu betul sekali nih, memudahkan perhitungan. Gitu. Ini contohnya kayak gini nih. Oh, 3 kali nol kan bisa langsung nol gitu. Bayangin aja kalau kamu ngambilnya di sini X-nya misalkan 1. Nah, atau misalkan X-nya 1000. Nah, itu kan kamu harus ngaliin dulu ya. 3 kali 1000 min 9. Nah, itu kan akan banyak nanti ya. Terlalu besar hasilnya, titiknya. Makanya kita ambil yang paling kecil. Kita ambil nol aja ya. Gitu. Itu yang X9 sama 3 sama-sama dibagi 3, Kak. Masih bingung. Oke, sebentar. Nah, ini teman-teman mohon jangan coret-coret ya. Nah, ini kakak sudah disable fiturnya. Nah, ya. Jadi supaya nanti biar teman-teman yang lain juga nggak bingung. Oke. Nah, ini tadi ada pertanyaan yang X9 sama 3 sama-sama dibagi 3. Betul. Yang ini ya. Ini kan 9 sama dengan 3X. Nah, ini nanti kedua ruas, kamu sama-sama bagi 3. Oke. Sehingga apa? Sehingga 9 bagi 3 kan 3. 3X bagi 3 X. Berarti X sama dengan 3 atau 3 sama dengan X. Gitu ya. Kak, kok yang sumbu Y, X-nya enggak disubstitusi 0? X-nya enggak disubstitusi 0, tapi sumbu X. Enggak. Yang sumbu Y, X-nya maksudnya gimana nih? Yang sumbu ini, sumbu Y, X-nya disubstitusi 0. Tapi sumbu Y-nya enggak. Oh, maksudnya Y-nya enggak disubstitusi 0 gitu ya. Nah, gini teman-teman. Karena ketika memotong sumbu X, itu Y-nya yang 0 ya teman-teman. Y-nya yang 0, X-nya tuh belum tentu 0 gitu. Ya. Kemudian ketika dia memotong sumbu Y, X-nya yang 0 gitu. Jadi kebalikannya. Ya, gitu. Jadi, misalkan ini kan memotong sumbu Y. X-nya kan 0. Kenapa Y-nya kok nggak 0 ya? Karena dia Y-nya belum tentu 0 hasilnya. Gitu. Eh, seperti itu. Yang kiri udah dinolin. Betul. Yang kiri ini kan dia memotong sumbu X. Sehingga Y-nya 0. Gitu ya. Jadi kalau nyari X, Y-nya 0. Kalau nyari Y, X-nya 0. Betul ya. Kalau memotong sumbu X, Y-nya 0. Ini kakak ini ya. Kakak lengkapi ya pernyataannya nih. Ya, kalau nyari sumbu X, kalau nyari titik potong sumbu X, Y-nya 0. Kalau nyari titik potong sumbu Y, X-nya yang 0. Ya. 0 karena pakai metode kacamata atau ini contoh soal saja, Kak. Nah, ini karena pakai metode kacamata ya, teman-teman. Kacamata itu kan dia bentuknya kan gini tuh. Nah, makanya kita eh, pakai 0. Kenapa pakai 0, Kak? Supaya mempermudah perhitungan. Gitu. Nanti kita cari titik potong sumbu Y, sumbu X, gitu ya. Jadi misalkan nih teman-teman mau langsung substitusi. Misalkan di sini
kita memakainya itu bukan sumbu X, bukan memotong sumbu X sama bukan memotong sumbu Y ya. Jadi misalkan pakai titik lain. Nah, itu boleh banget ya teman-teman dimisalkan. Tapi nanti hasilnya takutnya akan lebih lebih ribet untuk dihitung gitu. Jadi supaya memudahkan perhitungan, teman-teman pakainya nol aja gitu ya. Nih, pakai metode kacamata gitu. Oke. Ini misal nih yang ini, misal Kak aku mau coba nih ketika X-nya satu nanti Y-nya berapa. Nah itu boleh, boleh kamu coba kayak gitu ya. Boleh, tapi nanti hasilnya juga pasti perhitungannya tidak akan sesimpel ini. Gitu. Ini kan simpel nih, simpel ini simpel. Gitu. Gampang yang mana Kak? Yang pakai metode kacamata ya teman-teman. Karena dia pakai nol dan nol. Nah ini kakak next ya. Nah, ini kita masuk ke persamaan garis singgung dan gradien garis singgung. Nah, garis singgung adalah garis yang menyentuh kurva atau lingkaran tanpa memotongnya. Jadi, misalkan kamu punya sebuah kurva ya, parabola seperti ini. Terus tiba-tiba tuh ada garis yang dia tuh deket banget sama si kurvanya. Nah, ini kan deket banget ya kan menyentuh kurvanya ya, tapi dia nggak memotong gitu. Kalau memotong gimana Kak? Kalau memotong tuh kayak gini. Nah, ini memotong nih, ini memotong. Tapi kalau dia hanya sekedar menyentuh si kurvanya, berarti gambarnya kayak yang kiri ini, gitu. Oke? Ini yang kanan Kakak hapus supaya nggak bingung. Nah, nih berarti yang garis lurus inilah yang kita namakan garis singgung ya. Garis singgung dari kurva gitu. Biasanya kurva atau lingkaran. Oke? Nah, ini di sini untuk persamaan garis singgungnya, ini adalah Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Nah, jadi persamaan garis singgung, ya, itu hampir sama dengan persamaan dari garis lurus ya. Kenapa? Karena ya dia bentuknya sama, sama-sama lurus gitu. Jadi kita bisa pakai rumus yang ini juga gitu ya. Yang membedakan apa? Yang membedakan itu gradiennya nih teman-teman. Nah, kalau tadi gradien dari si persamaan garis lurus itu kan dia adalah selisih Y dibagi selisih X ya. Tadi yang pertama tuh. Nah, ini selisih Y dibagi selisih X. Itu kalau yang garis lurus. Nah, kalau yang garis singgung gradiennya itu sama dengan turunan pertama. Nah, turunan pertamanya siapa, Kak? Turunan pertama dari kurva, ya. Jadi, nanti fungsi si kurvanya ini, ya, itu diturunkan. Kemudian nanti baru bisa kita cari si gradiennya, gitu. Nah, biar nggak bingung, kita coba masuk ke contoh soalnya. Nah, ini tadi ada pertanyaan. Kak, yang kolam itu tata letaknya nolnya harus gitu. Kalau diubah nol pertamanya di kanan bisa nggak? Betul, bisa ya. Jadi nggak harus seperti itu. Nolnya itu kamu bebas. Mau letakin di mana. Yang penting dia nggak sebelahan dan nggak jajaran ya. Nggak atas bawah maupun nggak sebelahan gitu. Jadi harus silang ya atau serong gitu. Nih, harus bertolak belakang. Sip. Oke. Nah, ini contohnya ya, contoh dari si persamaan garis singgung ya. Ini contohnya tentukan gradien garis singgung dari kurva Y sama dengan 3x kuadrat plus 2x min 5 di titik x sama dengan 2 dan persamaan garis singgungnya. Berarti pertama kita kan punya tuh yang namanya kurva ya atau parabolanya itu persamaannya Y sama dengan 3x kuadrat, kemudian ditambah 2x min 5, tambah 2x min 5. Nah,
Kita kan diminta untuk mencari gradien sama persamaan ya. Samaan garis singgung. Berarti kan pertama nyari M. Pertama nyari M dulu. M-nya berapa? Nah, cara mencari M ya untuk garis singgung itu kan sama dengan turunan pertama kurva. Berarti persamaan ini nih harus kita turunin dulu. Nah, ya. Ini berarti teman-teman nanti sambil ini sambil merecall lagi ya materi turunan fungsi gitu. Biasanya tuh yang dipakai di di persamaan garis singgung itu turunan fungsi yang sederhana ya teman-teman. Jadi misalkan ini coba kakak ingetin dulu nih. Misalkan tuh ada 2x pangkat 3. Nah, ini ada yang mau nebak nggak nih? Turunannya berapa nih? 2x pangkat 3 turunannya berapa? Ada yang mau nebak dulu kah di kolom chat? Nah, ini udah ada yang menjawab nih. 6x kuadrat. Nah, sip. Sip ya teman-teman. 6x kuadrat kak, 6x kuadrat. Sip. Jadi sudah, ini ya, sudah untuk turunan fungsi itu teman-teman udah ini, udah banyak pahamnya ya insya Allah. Nah, di sini gimana kak nyarinya? Nyarinya, pertama kamu perhatiin dulu pangkatnya atau eksponennya. Nah, caranya adalah eksponen kamu kaliin ke depan nih. Kaliin dengan koefisien X-nya. Kaliin dengan 2. 3 kali 2 itu kan 6 ya. 6, tulis dulu. Terus X-nya kamu tulis. Kemudian, pangkatnya kamu kurangin 1. Berarti 3 min 1 berapa? 2. 6x kuadrat. Gitu ya. Ini cara sederhana untuk menurunkan ya. Menurunkan fungsi gitu. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman ada yang lupa Kak, nah nanti boleh ini ya, boleh sambil dibuka-buka lagi catatannya atau bisa ini browsing juga gitu. Tapi intinya kalau untuk persamaan garis singgung itu biasanya turunan fungsi yang dipakai adalah turunan yang sederhana nih. Contohnya seperti ini. Gitu ya. Nah, ini coba kita praktekkan ke soal. Berarti kan Y aksen atau turunannya ini kan berarti 3 kali 2 6. Kemudian X ya. X-nya pangkat 2, 2 min 1, 1. Berarti 6X aja ya. Kemudian ditambah. Nah, ini kalau misalkan 2X. 2X kan dia X-nya pangkat 1 ya. Kalau dia pangkat 1, kamu cukup ambil koefisiennya aja. Nah, berarti turunan dari 2X itu adalah 2. Ya. Jadi misalkan ada variabel yang dia pangkat 1, kamu turunannya tinggal ambil koefisiennya aja atau bilangan yang di depan variabel itu. Jadi misalkan ada 3Y. 3Y turunannya apa? 3Y turunannya adalah 3. Gitu ya. Oke. Sesimpel itu. Nah, kemudian lanjutannya nih. Dia kan ada min 5. Nah, min 5 dia kan konstanta ya. Konstanta itu dia yang nggak punya variabel atau yang nggak melekat pada variabel. Nah, konstanta itu turunannya selalu 0 ya. Jadi tidak perlu ditulis di sini. Oke? Karena dia pasti nanti akan minus 0 atau plus 0 gitu. Oke. Nah, sehingga apa? Sehingga Y aksennya sama dengan 6X plus 2. Nah, ini kita udah dapat. Nah, berarti kan M sama dengan turunan. M sama dengan 6X plus 2. Nah, di sini ada keterangan nih. Di titik X sama dengan 2. Sehingga X-nya kita substitusi dengan 2. Oke? M sama dengan 6 kali 2 plus 2. M-nya 12 ditambah 2. M-nya 14. Nah, ini ya teman-teman. Ini gradien garis singgungnya. Terus selanjutnya kan kita mau cari persamaannya. Nah, persamaannya gimana Kak? Persamaannya, pertama, kamu harus cari dulu, harus tahu dulu X1 dan Y1-nya. Oke? Karena kan kita nanti pakai rumus ini. Untuk pakai rumus ini,
Kamu kan harus tahu M, harus tahu X1, harus tahu Y1. Nah, M-nya kan kita udah nemu nih 14. Kemudian X1-nya itu kan kita pakai ini. Nih, X sama dengan 2 itu sebagai X1. X1. Nah, sekarang tinggal cari Y1. Y1 kan belum ada tuh. Nah, nyarinya gimana, Kak? Nyarinya, kamu cukup pakai persamaan kurva, terus X-nya ini, X sama dengan 2, kamu substitusi ke sini. Oke? Y sama dengan 3 kali 2 kuadrat plus 2 kali 2 min 5. Nah, nanti ketemu tuh hasilnya Y sama dengan 11. Nah, ini adalah Y1. Ini udah ketemu ya. M X1 Y1. Nah, sebelum lanjut, kakak coba cek kolom chat. 14 dari mana, Kak? Nah, 14 itu dari ini ya, 12 plus 2. Dia ketika X-nya tadi dimasukkan atau disubstitusi, nanti menghasilkan 14. Nah, selanjutnya udah ketemu nih Kak M-nya, X1-nya, Y1-nya. Nah, kita tinggal mencari persamaan garis singgung melalui ini. Ya, pakai persamaan ini nih. Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Y-nya tulis, biarin aja. Y1-nya apa? 11, tulis. Sama dengan M-nya berapa? 14, tulis. Dikali kurung, buka, ini X. Kemudian minus X1. X1-nya kan, ini ya, 2. Gitu. Yang penting Y sama X-nya yang tidak berindeks, itu kamu biarin dulu aja. Oke? Nah, habis itu, ini kan bawahnya ya. Y min 11 sama dengan 14 kali X, 14 X. 14 kali min 2, 8. Oke, sekarang waktunya mengelompokkan ya. Oke, mengelompokkan Y-nya semuanya taruh ke kiri. Kemudian yang X dan angka-angka atau bilangan kita taruh di kanan. Berarti Y sama dengan min 11-nya pindah ruas menjadi plus 11. Y sama dengan 14X min 28 plus 11. Y sama dengan 14X min 17. Nah, inilah persamaan garis singgungnya. Oke? Nah, ini coba kakak cek. Min 5-nya kenapa nggak ikut, Kak? Min 5-nya ikut kok nih. Ini kan 12, kemudian tambah 4 min 5 ya, teman-teman. Ikut ya. 12 tambah 4 berapa? 16. 16 min 5, 11. Gitu. Itu duanya yang dikali 2 itu dari mana, Kak? 2 yang mana nih? Min 5 tadi hilang kemana? Dia dioperasikan ya. Oh, min 5 yang ini. Ini, ini karena dia, apa namanya? Dia itu kan konstanta. Kalau konstanta, dia kan nggak melekat di variabel tuh, sehingga turunannya tuh nol. Nol, jadinya kita nggak tulis nih di sini. Gitu. 3 kali 2 pangkat 2. Bagaimana Kak? Kok jadinya 12? Duanya kamu ini ya, kamu kuadratin dulu dengan 2. Ini kan 2 kuadrat. 2 kuadrat. Ini kan X kuadrat. X-nya 2. Berarti 2 kuadrat. 2 kuadrat itu 4. 4 kali 3, 12. Gitu. Jadi duanya dikuadratin dulu baru dikali 3. Oke? Konstantanya turun tidak usah ya. Konstanta itu dia turunannya tuh 0. Di setiap soal tuh X1-nya selalu diketahui atau enggak, Kak. Biasanya teman-teman ada salah satu titik yang diketahui. Jadi misalkan diketahui kurvanya apa, terus nanti di titik
berapa, misalkan di titik X sama dengan 2 atau Y sama dengan 3 gitu. Jadi biasanya tuh salah satu titiknya pasti diketahui antara X atau Y-nya gitu ya. 6X yang diturunkan kok nggak ada kuadratnya. Nah, ini kan dia pangkatnya kan 2 2 minus 1 kan pangkat 1 ya, sehingga 6X pangkat 1. PGL ada berapa soal? Nah, untuk ini kakak belum ada update info ya teman-teman. Karena biasanya untuk berapa soalnya itu biasanya tergantung dari panitia SNBT-nya gitu ya. Turunan fungsi 2X pangkat 3. 3 dikali 2, ya kan 6. Kemudian X-nya kamu tulis ulang, lalu pangkat 3-nya itu dikurangin 1. Jadi misalkan nih contohnya ini, A, X pangkat N, nanti itu turunannya akan menjadi N kali A, kemudian X pangkat N min 1. Gitu, oke? Ini udah terjawab ya yang min 5 nih. Hmm? Turun. Bukan, bukan. Mana nih? Contoh soal konstantanya turun. Bukan ya? Contoh soalnya kan ini nih. Min 5. Min 5 kan nggak ikut turun ya. Kalau yang diketahui dua persamaan gimana Kak? Biasanya hanya satu ya teman-teman. Biasanya tuh hanya satu ya untuk kurvanya gitu. Kalau untuk dua persamaan kakak belum pernah menjumpai ya. Dalam satu soal misalkan ada dua kurva. Nah itu belum ini. Belum pernah menjumpai. Karena apa kebanyakan itu memang satu kurva gitu ya. Kak, yang gradient itu 6 kenapa dikali 2? Kan itu dia 6X. Nah, 6X gradient yang ada variabelnya, itu kan kamu nggak bisa menyebut dia sebagai gradient toh, karena dia masih ada variabelnya. Gradient itu kan kemiringan. Nah, kemiringan itu dia hasilnya tuh harus selalu berupa bilangan ya, teman-teman. Harus selalu berupa bilangan. Kecuali kalau di opsi soalnya memang dia pakai variabel gitu. Jadi kalau ada yang bisa disubstitusi, ini kan diketahui nih X-nya sama dengan 2. Nah, substitusi aja ke si 6X-nya itu gitu. Biar gradiennya tuh berupa bilangan gitu. Oke? Salah satu X atau Y-nya itu pasti diketahui kok. Nanti misalkan yang diketahui itu bukan X-nya tapi Y-nya. Nah itu Y-nya aja yang kamu substitusi gitu. Nanti bisa dicari X-nya. Oke? No, di contoh soal konstantanya tidak turun ya teman-teman. Untuk yang ini kan kita mencari Y ya tujuannya, bukan mencari gradien. Jadi yang ini tuh bukan turunan. Yang kita turunkan tuh yang ini nih. Ini kan kamu bisa lihat nih, min 5 ini kan tidak ikut turun ya. Dia nggak punya turunan, turunannya sama dengan 0. Sehingga di sini di contoh soal, konstanta tidak ikut diturunkan ya. Kenapa? Karena turunannya 0. Jadi tidak dituliskan gitu, oke? Ini ya, diperhatikan ya. Ini yang turunan di pertemuan keberapa, Kak? Turunan kakak sepertinya di PK itu tidak ada ya teman-teman. Di PK itu tidak ada. Tapi untuk materinya, semisal teman-teman mau tetap dipelajari juga nggak apa-apa ya. Karena kadang nih, contohnya kayak di materi PGL ini kan juga pakai turunan tuh dikit-dikit. Nah itu. Jadi misalkan Kak, aku apa pengen mempelajari turunan. Nah itu boleh banget ya nanti bisa dipelajarin secara mandiri gitu.
Oke, ini udah terjawab. SNBT itu semua sama, betul. Berarti kalau mau cari gradien kita harus pakai turunan dulu, Kak. Betul sekali. Jadi alurnya itu dari kurva itu kan. Kamu pertama cari turunan kurvanya dulu nih, si aksen dulu. Nah, habis itu baru dia substitusi si apa namanya si titik yang diketahui, X-nya atau Y-nya. Biasanya si X-nya ya teman-teman, gitu. Nah, nanti kamu dapet tuh apa namanya? Dapat ininya, dapat gradiennya. Kak, yang Y sama dengan 6X plus 2 itu dapatnya dari turunan ya, teman-teman. Betul, turunan pertama dari si kurvanya. Logaritma tidak dibahas secara khusus ya. Makanya waktu itu kakak kan sempat selingin di materi apa ya waktu itu. Kalau nggak salah eksponen akar. Nah, itu kan kakak sempat kasih tuh selingan di situ materi logaritma gitu. Karena untuk di kurikulumnya kita nggak ada membahas materi logaritma secara khusus gitu ya. Masih belum paham sama pembahasan terakhir. Nah, pembahasan yang mana nih? 11 ya, betul ya, pindah ke belakang, pindah ruas. Nah, betul nih ya. Misalkan nih teman-teman, Kak, biar skor PK-nya gede gimana? Nah, betul nih. Sinau ya teman-teman, belajar. Kemudian teman-teman juga bisa tuh sering latihan soal ya. Sering latsol. Nanti kan kalau sering latsol, teman-teman kan tahu tuh apa namanya kesalahannya di mana, terus kurang pahamnya di mana. Nah, itu nanti kan bisa di kulik-kulik lagi yang perlu perlu dipelajarin apa lagi nih gitu. Gitu. Yang gabungan, Kak. Yang gabungan, yang gabungan itu yang mana nih? Logaritma itu apa namanya untuk beberapa tahun terakhir sih ini ya teman-teman apa? Mulai jarang muncul, tapi teman-teman misalkan mau tetap dipelajarin tuh nggak apa-apa banget gitu. Ya, kadang kan untuk persebaran materi SNBT kan suka ini ya, suka sering berubah gitu. Suka sering berubah, takutnya tiba-tiba muncul lagi gitu ya, yang logaritma. Jadi misalkan mau pelajarin dasar-dasarnya itu nggak apa-apa tuh. Dari sifat-sifat logaritma gitu ya, nanti bisa dipelajarin aja gitu. Kalau kita ngelihat nih dari soal beberapa tahun terakhir kan yang sering muncul itu kayak contohnya yang 2025 ini. Itu kan yang muncul banyak kan kayak fungsi gitu ya teman-teman fungsi gitu. Terus tahun-tahun sebelumnya itu muncul yang diagram alir ya. Tuh yang ada flowchart itu lah. Itu juga sering muncul kayak gitu-gitu. Yang ketiga, yang paling akhir, yang Y-nya 14X min 17. Oh ini. Nah, ini tuh, kamu kan tadi udah nemu tuh. M-nya udah nemu, X-nya, X1-nya udah nemu, Y1-nya udah nemu. Terus kamu kan sebetulnya tinggal masukin ke sini nih. Nah, tinggal substitusi aja kok. Jadi dia kan, Y1-nya kamu ganti pakai 11. Nih. M-nya ganti pakai 14. X1-nya ganti pakai 2. Nah, ini terus kamu hitung biasa. Hitung perhitungan aljabar biasa ya, teman-teman, gitu. X1-nya dari soal ya. Betul, dari soal. Min-nya betul, min-nya itu dari rumus. Ini kan X min X1. Kalau X1-nya nggak ada cara menghitungnya, biasanya di soal itu diketahui ya, teman-teman. X1-nya berapa, gitu. Karena ini kan dia penting ya. Penting untuk, apa namanya, untuk mencari gradien. Gradien ini kan kita butuh substitusi X. Biasanya di soal X-nya itu selalu diketahui gitu.
Oke, seperti itu. 28 dari mana, Kak? 28 dari mana? 28 yang... Oh ini, 28 itu dari 14 kali min 2. Nah, ini kan dia 14, kemudian kurung buka, X min 2. Nah, ini kamu masukin nih si 14-nya ke dalam kurung. Di 14 kali X, 14X. Kemudian 14 kali min 2 8. Gitu. Oke? Jadi 14-nya tuh kamu kali ke X dan kali ke min 2. Ya. Nanti ketemu tuh yang belakang tuh 28. 28 itu dari 14 kali si 2-nya. Oke. Nah, ini kakak next ya teman-teman ini. Untuk pembahasan selanjutnya. Nah, ini kita udah masuk ke contoh soal. Sebentar kakak izin untuk charger laptop dulu ya teman-teman. Ini teman-teman kalau mau sambil minum atau sambil ngambil dulu boleh banget ya. Oke, di sini kita next ya ke contoh soal. Ke contoh soalnya. Nih, tadi kan kita udah belajar materinya. Ini kita lanjut ke contoh si soalnya. Nah, yang pertama, sebuah garis memiliki persamaan Y sama dengan 2X min 5. Oke. Nah, persamaan garis yang tegak lurus terhadap garis tersebut dan melalui titik 1,5 adalah berapa? Nah, di sini teman-teman, tadi kan belum kakak sampaikan ya, bahwasanya dua gradien nih. Misalkan ada dua gradien, M1 dan M2. Jika M1 sejajar, sebentar kakak pakai G1, G2 dulu. Jika garis 1, G1 itu sejajar dengan G2, G1, G2 itu garis 1, garis 2 ya. Maka apa? Maka M1 akan sama dengan M2. M2. M ini gradiennya. Nah, ini kakak kasih bulat-bulat. Nanti boleh teman-teman catat ya. Garis yang miring-miring gini tuh dia artinya sejajar. Nah, jika G1 itu tegak lurus, ini tegak lurus nih. Tegak lurus dengan G2. Nah, berarti apa, Kak? Berarti M1 ketika dikalikan dengan M2, ya, ini akan menghasilkan minus 1. Nah, oke, ini dicatat ya, teman-teman. Nih, kalau dia sejajar, M1 sama dengan M2 atau gradiennya tuh sama ya, gitu. Kalau dia tegak lurus tuh, dua garisnya, berarti M1 kali M2 sama dengan minus 1. Oke? G itu dia simbol garis ya. G1, G2 itu garis 1, garis 2.
Nah, ini di soal, sebuah garis memiliki persamaan Y sama dengan 2x-5. Nah, persamaan garis yang tegak lurus terhadap garis tersebut dan melalui titik 1,5 itu berapa? Nah, berarti di sini kan kita harus mencari gradien dari garis kedua dulu ya, teman-teman. Nah, gimana? 2 PGL yang tegak lurus, itu kan dia kalau dikalikan gradiennya kan sama dengan -1. Ya, berarti apa? Nah, berarti kita cari gradien garis pertama dulu. Garis pertama kan ini nih. Itu G1. Ini G1. Y sama dengan 2x-5 ini G1. Nah, ini garis ini G2. Nah, karena dia tegak lurus, berarti M1 kali M2 sama dengan -1. Nah, dari G1 atau garis pertama ini ya, M-nya itu adalah 2. Nah, kenapa Kak diambil 2? Nah, dari persamaan umum garis lurus ya. Nah, ini. Y kan sama dengan MX plus C. M-nya kan selalu di depannya X ya, atau koefisien X. Sehingga apa? Sehingga ini, 2 ini, ya, depannya X ini merupakan M1. Oke? M1 sama dengan 2. Nah, kemudian kan M1 kali M2 itu kan sama dengan -1. M1-nya substitusi dengan 2. Berarti 2 kali M2 sama dengan -1. M2-nya -1 dibagi 2. Nah, M2-nya kan minus setengah. Nah, udah ketemu M2-nya. Nah, untuk membentuk PGL atau persamaan garis lurus, pertama kan kita perlu M, kemudian kita juga perlu X1 ya, dan kita perlu Y1. Nah, M-nya dari mana, Kak? Ini, M-nya dari sini. Ini kan berarti M-nya. Oke, udah ketemu nih, Kak. Terus X1-nya, Y1-nya apa? Yang mana? Nah, ini kan dia ada keterangan. Garis tersebut melalui titik 1,5 ya, garis yang tegak lurus tadi, melalui titik 1,5. Berarti apa? Berarti PGL kedua ini kan melalui titik 1,5. X-nya ini. X-nya 1. Ini X1. Terus ini Y1. Oke, tinggal substitusiin. M-nya udah ketemu, Y-nya udah, X-nya udah. Tinggal kamu masukin ke sini. Nah, ini ya. Nih, ini dimasukin. Y1 berapa? 5. M-nya min setengah. X1-nya 1. Nah, ini kan nanti tinggal kamu hitung seperti tadi ya teman-teman. Dengan aljabar. Seperti contoh yang tadi. Nanti ketemu tuh X plus 2Y min 11 sama dengan 0. Gitu. Nanti jawabannya yang C. Yang ini. Nah, ini ya yang C ya. Kak, itu kenapa duanya kan pindah ruas? Kenapa dia nggak berubah jadi minus? Nah, ini kan dia perkalian ya teman-teman. Gitu. Perkalian kalau pindah ruas itu dia menjadi pembagian. Oke? Kalau yang berubah tanda ya, jadi dari positif ke negatif, negatif ke positif, itu biasanya penjumlahan atau pengurangan. Gitu. Kalau perkalian, itu nanti menjadi pembagian. Pembagian perkalian. M1 kali M2 kok bisa -1. Nah, itu aturannya, teman-teman. Gitu. Aturannya seperti itu. M1 kali M2, ini kenapa dikalikan, Kak? Dia kan tegak lurus, kan? Kalau kamu melihat garis yang tegak lurus itu kan dia bentuknya kayak gini nih. Perumpamaannya kayak gini. Ya, ini misalkan gini ya. Ini siku-sikunya. Ini kan G1, G2. Dia kan tegak lurus tuh.
tegak lurus. Nah, kalau kamu kalikan gradiennya, itu nanti akan sama dengan minus 1. Nah, dapatnya min 1 dari mana? Nah, ini dia ada teorinya ya teman-teman. Gitu. Namun untuk apa namanya untuk tingkatan SMA atau untuk UTBK, teman-teman cukup mengetahui ya kalau M1 kali M2 sama dengan min 1. Nah, itu saja sudah cukup gitu. M1 sama dengan 2 dapat dari mana? Nah, bukan dari turunan, oke? No, bukan dari turunan. Kenapa? Karena kita di sini tidak mencari garis singgung ya. Oke, ini hati-hati ya teman-teman. Gradien sama dengan turunan itu hanya berlaku untuk garis singgung. Kalau untuk PGL biasa, kita tidak memberlakukan itu. Oke? Jadi, kalau PGL biasa nyari M-nya dari Y sama dengan eh, bla bla bla, gimana Kak nyarinya? Kamu perhatiin, bilangan yang di depan X, ya, ini. Ini kan 2 di depan X ya. Nah, itu dia merupakan gradien. Gitu. Jadi bukan turunan. Kak boleh jelasin bagian ngitung. Oh, PGL kedua. Oke. Ini kan dia Y min 5 sama dengan min setengah kali X min 1. Nah, yang kiri kan kamu biarin dulu tuh Y min 5-nya. Nah, yang kanan min setengahnya itu kan berada di luar kurung. Nah, itu kamu masukin satu-satu ke dalam kurungnya. Jadi min setengah kali X, min setengah X. Kemudian min setengah kali min 1 plus setengah. Gitu. Ya, ini yang dimasukin ke dalam kurung. Nah, kemudian kalau kamu udah sampai di tahap ini, ya, ke bawahnya gimana, Kak? Ke bawahnya, kamu ini, pertama kamu perhatiin dulu opsi soal. Nah, opsi soal kan dia PGL-nya mintanya kayak gini ya. Dia semuanya dibawa ke kiri. Oh, dibawa ke ruas kiri semua, terus sama dengan nol. Berarti pengerjaannya ini, kamu harus pindahin semuanya ke ruas kiri. Sehingga min setengah X pindahin ke kiri menjadi plus setengah X. Oke? Kemudian plus setengah pindahin ke ruas kiri menjadi min setengah. Sama dengan nol. Nah, kalau udah sampai di tahap ini, semua ruas kamu kalikan 2 biar mempermudah perhitungan. Kali 2 semua pokoknya. Y kali 2 sama dengan 2Y. 5 kali 2 10. Setengah X kali 2 X. Setengah kali 2 1. Oke? Sama dengan 0 kali 2 0. Nah, nanti kamu kan dapat ini nih. Kamu tinggal ini lagi, apa, sederhanain lagi, kerucutin lagi. Ini pertama rapiin dulu X-nya taruh depan. Terus ditambah apa? Oh, 2Y selanjutnya. Terus selanjutnya kan bilangan tuh. Berarti min 10 dikurangin 1, yaitu min 11. Nah, nanti dapatnya ini. X plus 2Y min 11 sama dengan 0. Oke? K itu min 1 kenapa jadi setengah? Min 1 kenapa jadi setengah? Oh, yang ini. Nah, ini karena duanya itu dia pindah ruas ya. Atau dia kan semacam pembagian tuh. Jadi dia turun ya ke yang kanan bawah. Gitu. Kayak inilah contohnya. Misalkan kamu punya 2A. Kamu tuh misalkan punya 2A sama dengan 2. Terus kalau nyari A gimana? Nah, kalau nyari A kan berarti 2 dibagi 2 ya, teman-teman. Gitu. 2 yang awalnya di kiri ini kan dia jadi turun nih ke kanan bawah. Gitu. Mintol jelasin ulang. No, nanti ini ya, kalau kamu misalkan belum paham, bisa putar ulang recordingnya, oke? Tadi kan kakak sudah ini nih, sudah jelaskan ya untuk PGL yang ini. Kak, kok bisa jadi 2Y? 2Y ini. Nah, ini kan seluruh ruas, kamu kalikan dengan 2 tuh. Kamu kalikan dengan 2 semuanya.
Y kali 2, 2Y. 5 kali 2, 10. Dan seterusnya. Betul nih. Ini. Karena masing-masing dikali 2 buat ngilangin setengah. Nah, ini ya. Nih, betul sekali. Buat ngilangin setengah. Karena kan di sini kan awalnya kan ada tuh setengah-setengahnya. Nah, supaya lebih rapi, ini kita apa kalikan dengan 2 gitu. Biar apa penyebutnya tuh pada hilang gitu ya, teman-teman. Betul, masing-masing dikali 2. 10-nya 5 kali 2. Y satunya kok bisa 5? Dari mana, Kak? Nah, ini udah dijawab ya. Betul sekali. Satunya tuh X1, 5-nya Y1. Perhitungan PGL kedua ini kan. Nah, ini kan tadi sudah kakak jelaskan. Nanti, misalkan nih kamu belum paham, nanti ini bisa diputar kembali ya recordingnya gitu. Kenapa dikali 2, Kak? Biar ini menghilangkan ini loh, setengah-setengahnya ini loh. Makanya kita kali 2. Biar nggak ada pecahan, biar nggak ada setengah-setengah itu. Di pilihan ganda ini kan semuanya ini ya, dia bilangannya tuh bulat tuh, bulat bagus ya, rapi. Jadi kita biar ngilangin si setengah-setengah itu kita kali 2 semua gitu. Kalau misalkan dia bentuknya seperempat seperempat, nah itu kita kaliin 4 semua gitu. Jadi tergantung ini, tergantung menyebutnya tuh apa. Misalkan seperlima, ya nanti kamu ngerapinya kaliin 5 semua gitu. Kalau nggak ada pecahan nggak usah dikali ya. Jadi misalkan nih, oh aku nggak ketemu pecahan nih Kak, dan di pilihan gandanya ada jawabannya. Nah, berarti nggak usah dikali ya, nggak perlu dikali. Oke? Jadi kalau nggak ada pecahan nggak usah dikali. Dikali 2, kali 5 itu nggak usah. Tergantung ya. Misalkan udah bentuknya udah bagus, udah rapi ya, nggak usah dikali apapun. Oke? Hmm, kakak rekor, teman. Nah, misalkan kak aku ketinggalan atau belum sempat ngikutin kelasnya, nah itu nanti boleh banget ini ya, boleh banget diputar kembali recordingnya. Nah, oke, kita lanjut ya ke soal nomor 2. Nah, ini untuk soal nomor 2. Jika diketahui garis L itu melalui 2,4. Nah, ini andaikan garis L itu M1 ya, atau ML deh, ML boleh. Dan tegak lurus garis Y. Garis Y-nya tuh ini. Ini MY. Nanti gradiennya MY ya. Nah, manakah titik-titik di bawah ini yang juga dilalui garis L? Nah, berarti kita di sini kan nanti perlu tahu gradien garis L dulu, oke? Nah, tapi yang diketahui kan garis Y. Nah, kita cari MY. MY-nya berapa? Bilangan yang di depannya X. Berarti minus setengah MY-nya. Nah, di soal eh, L sama Y itu kan tegak lurus tuh garisnya. Berarti apa? Berarti kalau dua garis yang tegak lurus, gradiennya ketika dikalikan akan sama dengan minus satu. Ya, ini pakai teori yang tadi ya, jangan lupa nih. Nah, ML kali MY sama dengan minus satu, sedangkan MY-nya minus setengah. Nanti bisa dicari ML-nya, oke? ML kali MY sama dengan minus satu. ML dikali minus setengah sama dengan minus satu. Kemudian ML itu kan berarti minus satu dibagi minus setengah. Nah, berarti ML-nya sama dengan 2. Nah, ML-nya 2. Garis L itu kan melalui titik 2,4 dengan gradien 2. Oke? Dengan gradien 2.
Nah, kita bisa pakai itu rumus gradien M, L, itu kan Y2 min Y1 sama dengan X2 min X1. Ini coba kakak gedein bisa nggak? Nggak bisa ternyata nih teman-teman. Nih, ML-nya kan 2. Kita substitusi ke sini nih. Berarti kan nanti 2 sama dengan Y2 min Y1. Y1-nya tuh pakai ini. Ini biar nggak bingung, ini M-nya tuh ini. Add M-nya toh. Terus ininya tuh X1. Oke. Terus 4-nya nih Y1. Nah, nah terus nanti X2 sama Y2-nya dari mana, Kak? Dari substitusi ini. Nah, nanti titik-titik yang di opsi ini tuh menjadi X2 dan Y2-nya. Nah, jadi nanti kita nyocokin yang benar tuh. ML-nya kan 2. 2 kan sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Y1-nya apa? 4. Berarti kan Y2 min 4 per X2 min X1. X1-nya 2. Nah, ini rumus atau patokan awal yang kita pakai untuk nguji titik-titik ini. Ini langsung kita praktekin ya, biar teman-teman paham. Nah, titik yang pertama kan 1,4. Nah, titik-titik yang di opsi tadi kita pakai sebagai X2 dan Y2. Nah, kita masukin aja ke rumus patokan awal ini. Ini ya. 2 sama dengan Y2-nya kan 4. X2-nya kan 1. Berarti 2 sama dengan 4 min 4 per 1 min 2. 4 min 4, 0. 1 min 2 min 1. 2 sama dengan 0 per min 1. 0 per min 1 sama dengan 0. Nah, ini kan ketika kamu melihat ini, nah, 2 kan tidak mungkin sama dengan 0 ya teman-teman. Berarti apa? Berarti salah. Si titik 1,4 ini, dia tidak dilalui oleh garis L. Gitu. Oke, jadi cara kerjanya kita nyocokin dua ruas. Ruas kiri harus sama dengan ruas kanan. Gitu. Nah, ini kita berlaku juga untuk nomor 2 sampai 4. Nah, nanti akan ada saatnya di mana kita nemuin yang benar nih. Nah, ini kan ketika kita masukin titiknya, kan 2 sama dengan 2 tuh. 2 sama dengan 2 kan berarti logis ya, masuk akal ya. Betul ya? Berarti nomor 3 ini benar. Nah, ini juga benar nomor 4 nih. 2 sama dengan 2. Oh ya, jelas betul. 2 memang sama dengan 2 gitu ya. Berarti 4 ini benar. Oke, jadi 3 dan 4 yang betul ya. Kak, misal M-nya itu harus M2 yang diketahui, Kak, atau itu boleh ditaruh M1 yang diketahui. Nah, bebas. Jadi kamu ini, itu kan ada garis L, ada garis Y. Nah, itu yang mana, Kak? Yang garis pertama, yang mana yang garis kedua, itu bebas ya, teman-teman. Sekali lagi itu bebas ya. Yang penting nanti konsisten sampai akhir ya perhitungannya. Jadi misal di awal nih, kamu udah mutusin, oh yang L yang M2 Kak atau garis kedua. Jadi nanti ya kamu sampai akhir juga harus seperti itu, harus memperlakukan dia seperti garis kedua gitu. Jadi nggak boleh berubah-ubah tuh ininya apa perlakuannya gitu. Jadi kalau kamu udah netapin dia sebagai garis pertama ya garis pertama terus sampai akhir gitu. Oke? Jadi boleh dibalik-balik asalkan dia konsisten dari awal. Fokus dulu ya teman-teman. Jadi untuk apa namanya saat teman-teman kelas itu ini dulu fokus dulu ya sama penjelasannya ya. Gitu. Jangan apa buru-buru komen dulu ya teman-teman. Jadi fokus dulu ke penjelasannya. Nanti misalkan nggak paham, nah itu baru teman-teman bisa tuh bertanya di kolom chat ya gitu.
Ya, jadi fokus dulu ya, jangan ini, jangan keburu lihat komen dulu, jangan ya. Fokus dulu, nanti misalkan nggak paham, baru teman-teman coba lihat tuh, oh di komen ada yang nggak paham juga nggak ya gitu. Terus nanti kan kakak jawabin tuh pertanyaan teman-teman gitu ya. Itu yang ditulis kakak. Mana nih teman-teman? Oh, jokes. Kakak nggak ini nih, nggak apa namanya, nggak nyangkut nih. Oke. Kak mau lihat slide sebelumnya? Nah, coba ya kita lihat slide sebelumnya, boleh. Slide sebelumnya ini soalnya ya teman-teman. Kak itu nomor 3, 3 min 2 kak min 1. Ya betul ya. Loh, 3 min 2. Yang mana nih? 3 min 2. Oh, yang ini ya. X2, X2-nya 3. 3 kemudian dikurangin sama 2. Nah, ini nih. Oh iya, betul-betul. 3 min 2. Salah teman-teman. Oke, thank you ya sudah ini dikoreksi. Ini dia berarti kan hasilnya satu tuh. 2 min 2 dibagi satu kan min 2. Nah, berarti dia salah ya. Nah, ini min 2. Min 2. Berarti apa? Berarti nomor 3 salah ya ini. Ini salah. Sehingga apa? Sehingga hanya 4 saja yang benar. Oke. Thank you nih. Ini pasti masih fokus nih. Eva, keren-keren. Slide sebelumnya boleh. Slide sebelumnya ada apa nih teman-teman? Soalnya kah? Nanti kakak ini kok tetap ini tetap upload soalnya. Oh, awal mula terciptanya. Boleh ini. Jadi ini awalnya kan dia itu melalui 2,4 tuh. Nah, 2-nya itu kan sebagai X1, 4-nya itu sebagai Y1. Nah, kita substitusi ke ini, substitusi ke rumus gradiennya itu. Itu awal mulanya ya, ini bisa dilihat nih. Ini dari sini ke sini. Ini awal mula terciptanya apa namanya? Itu yang kita buktikan tadi, yang kita pakai sebagai uji. Oh, MY, oke. Kak, kok yang MY sama dengan min setengah? Kak, tadi bacanya M ya, teman-teman. Min setengah. Nah, karena gini, untuk persamaan umum dari garis lurus, itu kan Y sama dengan MX plus C. MX plus C. Nah, ini kan persamaan umumnya tuh. Nah, kita lihat nih. Di sini ini kan ada M. M itu kan menyatakan apa? Gradien. Nah, makanya di depannya X itu kan dia M ya, selalu M. Jadi selalu gradien. Sehingga min setengah ini dia merupakan MY-nya atau gradien Y. Oke. Lihat X di garis Y. Jadi gradien. Nih, MX ya. ML itu, nih kakak jelaskan ya. Kak, kenapa seperti ini? Nah, dia seperti yang sebelumnya, teman-teman. Jadi kalau kamu punya misalkan 2X, misalkan sama dengan setengah, terus kamu, sama dengan satu, terus kamu mau nyari X, berarti kan duanya ini ya nanti akan pindah ke kanan dan menjadi pembagian. Nah, ini kan nanti X-nya akan sama dengan satu dibagi 2. Ini contoh. Nah, prosesnya kan seperti ini. Begitu juga dengan ML. ML kali min setengah kan sama dengan min satu. Nah, berarti apa? Berarti ML sama dengan min satu dibagi min setengah. Oke. Min satu dibagi min setengah. Kak, kenapa hasilnya 2? Karena
pembagian dengan pecahan itu bisa kamu balik kok, nanti menjadi perkalian. Jadi ini kan ada min bagi min. Ini minnya kita ilangin dulu ya, biar nggak mengganggu fokus nih. Min bagi min kan udah pasti positif ya teman-teman. Kita ilangin aja dia. Berarti kan nanti satu dibagi setengah. Nah, kalau ada pembagian dengan pecahan, itu bisa kamu ubah ke perkalian dengan syarat yang bawah nanti dibalik. Jadi kayak gini nanti. Dikasih sini ya. Jadi bisa kamu ubah menjadi satu dikali 2/1 ya. Intinya yang bawah itu harus dibalik. Dibalik gimana Kak? Awalnya kan dia 1/2. Nah, ketika menjadi perkalian kamu balik menjadi 2/1. 1 kali 2 bagi 1 kan sama dengan 2. Gitu. Oke? Betul nih. Jadi pembagian dia. Oke, sip. Tuh, jadi kalau ada apa namanya ada pembagian sama pecahan itu bisa kamu ubah ke dalam perkalian asalkan nanti yang bawah tuh yang di bawah ini nih pecahan yang bawah itu kamu balik awalnya kan setengah menjadi 2/1 kalau di soal ini ya gitu. Oke, coba kakak baca kembali nih. Oh ini yang tadi ya yang MY tadi. Itu bukan my ya, itu MY. Ya, itu MY ya teman-teman. MY itu maksudnya tuh gradiennya Y atau gradiennya si garis Y gitu. Nih ML, MY. ML itu gradiennya L, kemudian MY gradiennya garis Y gitu. Kenapa kakak indeksnya nggak pakai 1, 2? Nah ini kan karena garisnya itu dia udah ada namanya nih ya. Udah ada garis L, garis Y. Nah, nah biar kita mudah ngenalinya nih, oh ini gradiennya si L, ini gradiennya si Y. Jadi kita pakai indeks L sama Y aja. Jadi ML, MY gitu ya. Gitu. Jadi misalkan nanti ada garis namanya garis P ya, berarti MP. Nah itu boleh. Boleh dipakai ya, gitu. Yang penting nanti perhitungannya tetap sama hasilnya. Alurnya dari mana? Alurnya dari mana dulu, Kak, biar mudah mengerjakannya. Betul ya, cari M dulu. Ini kan dia apa namanya? Kamu tuh diminta nentuin titik-titik mana sih yang dilalui oleh garis L. Nah, berarti kan kamu perlu tahu ininya kalau pakai gradient itu kan perlu tahu X1 Y1 kemudian perlu tahu si ML-nya. Nah, untuk tahu si ML tanpa tahu persamaannya, kamu kan bisa mencari dari MY dulu. Gitu. Jadi pertama MY. Nih, pertama kan kamu cari MY. Terus nanti dari MY dengan rumus ini nih, ya, itu nanti bisa dapat ML. Nah, kalau ML udah ketemu, kamu bisa bikin nih ini. Ya, ini kakak tandain bintang ya. Ini kasih bintang. Nah, ini kamu nanti bisa apa namanya? Nih merumuskan yang ini nih. Nih mencetuskan yang ini ya. Kakak kasih bintang aja. Biar nanti gak bingung. Bintang. Oke. Setelah itu baru nanti ketemu jawabannya. Setelah itu terakhir adalah uji titik ya. Kakak nyebutnya sih uji titik ya teman-teman, karena kita masukin titiknya satu-satu. Ini namanya uji titik. Titik. Gitu. Ini agak macet nih. Nah, oke. Ini ML ya, bukan MI, ML.
Nih, L ya, ini L. Oke. Oke, nah ini karena sepertinya udah ini ya, udah terjawab nih pertanyaan-pertanyaannya. Oke, nah dan juga udah menunjukkan pukul 20.15 lebih ya teman-teman. Nah, jadi untuk pertemuan malam hari ini kita cukupkan dulu.